Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Palupi Supriyati Ningrum. Saya dari Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, jurusan Ekonomi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai ekonomi manajerial. Ekonomi manajerial merupakan suatu penerapan teori ekonomi dan seperangkat analisis ilmu keputusan. Ilmu ini membahas bagaimana suatu organisasi atau bisnis dapat mencapai tujuan dengan cara yang efektif dan efisien. Peranan dan tujuan ekonomi manajerial. Ada 5 peranan. Yang pertama, sebagai alat evaluasi. Jika terjadi pergantian manajer baru. Yang kedua, membantu manajer menyelesaikan masalah. Yang ketiga, membantu mengatur keuangan. Yang keempat, mengetahui lingkungan industri, perusahaan, dan perekonomiannya. Yang kelima, mendapatkan keuntungan perusahaan. Selanjutnya, ruang lingkup ekonomi manajerial. Yang pertama, teori ekonomi. Adanya teori ekonomi dapat menjadi acuan untuk pengambilan keputusan. Teori ekonomi sendiri terdiri dari teori ekonomi mikro dan makro. Ekonomi mikro termasuk serangkaian teori tentang pengambilan keputusan. Terdapat tingkah laku ekonomi seperti pemilik sumber daya, sistem perdagangan bebas, dan konsumen individu. Sedangkan teori ekonomi makro membahas sistem pengambilan keputusan berdasarkan output, pendapatan, investasi, konsumsi, pekerjaan, dan agregat ekonomi. 2. Pengambilan keputusan. Prinsip ekonomi manajerial didasarkan dari alokasi terhadap sumber-sumber daya yang langka seperti prinsip man, money, material, dan method. Peranan ekonomi manajerial dalam pengambilan keputusan manajerial harus menerapkan teori dan metode ekonomi. Lalu keduanya digabungkan dengan alat-alat dan teknik analisis ekonomi untuk pemecahan masalah manajerial secara optimal. Yang ketiga, ilmu keputusan. Matematika dan ekonometri atau statistika dapat dijadikan sebagai model keputusan yang bertujuan untuk menentukan langkah optimal perusahaan atau bisnis untuk mencapai tujuan. Yang keempat, ada ilmu administrasi bisnis. Ilmu administrasi dalam bisnis bisa menjadi latar belakang teori untuk pengambilan keputusan, termasuk diantaranya keuangan, akuntansi, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen pemasaran serta produksi. Contoh ekonomi manajerial. Salah satu contoh pelaksanaannya bisa kita lihat pada kegiatan di hotel yang melakukan kegiatan melayani tamu hotel. Sebuah hotel tentunya harus memiliki kualitas dan fasilitas yang memadai bukan untuk para tamunya. Selain itu, hotel juga harus memiliki standar prosedur bagaimana manajer, resepsionis, dan para pekerja di hotel tersebut dapat bekerja secara berkesinambungan dan bergantian dalam kurun waktu tertentu. Tentunya untuk mendapatkan kinerja yang optimal harus diawali dengan keputusan yang dapat mengenai standar prosedur kerja. Dengan begitu, potensi terjadinya kesalahan dan kekurangan dapat diminimalisirkan. Mungkin cukup sampai di sini saja penjelasan saya mengenai ekonomi manajerial. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sebelum saya tutup, saya ucapkan banyak terima kasih kepada dosen mata kuliah ekonomi manajerial, yaitu Bapak Sunarto S.To MSI, dan juga terima kasih kepada teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.